warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen serta teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Nurrohma NIM D14190007, Austin Alfred Hill NIM D14190009, Nur Hilal Rusmin NIM D14190030, dan saya sendiri Yehudi Sarsyanturi NIM D14190078, dan Mas Dan Virgiawan NIM D34190015. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proses pengendalian. Disimak ya. Bagian A yaitu aktivitas proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait, tidak bersifat linear dan bukan serangkaian aktivitas satu arah, tetapi merupakan aktivitas yang interaktif yang memantau pelaksanaan kinerja aktual sesuai dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Di bawah ini disajikan beberapa pendapat mengenai proses pengendalian yang dikutip dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu beberapa langkah pengendalian yang efektif meliputi 1. Penetapan standar atau established standard. Yang kedua yaitu mengukur penyimpangan atau monitoring result. Dan yang ketiga tindakan perbaikan atau take corrective action. Ini disampaikan oleh Wehrich and Cons tahun 1994. Yang kedua yaitu aktivitas fungsi pengendalian harus mencakup 1. Mengevaluasi kinerja aktual atau actual performance. Yang kedua, membandingkan aktual dengan target sasaran. Dan yang ketiga, mengambil tindakan atas perbedaan aktual dan target atau sasaran. Hal ini disampaikan oleh Gaspers tahun 2009. Yang ketiga, pengendalian terdiri dari beberapa langkah. 1. Menentukan standar yang tepat. 2. Pengukuran kinerja aktual. Yang ketiga, perbandingan kinerja aktual dan kinerja yang direncanakan. Yang keempat, penemuan varians antara dua hal tersebut serta alasan-alasan adanya varians itu. Dan yang kelima, pengambilan tindakan korektif. Ini disampaikan oleh Wirjana tahun 2007. Nah, dari sejumlah pendapat di atas dapat disadikan bahwa proses pengendalian meliputi 4 langkah atau 4 tahapan. Meliputi 1. Penetapan standar kinerja. 2. Pengukuran kinerja aktual. 3. Membandingkan kinerja aktual dan standar kinerja. Dan yang keempat, pengambilan tindakan korektif. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah teman-teman, kali ini saya yang akan melanjutkan penjelasannya. Langkah-langkah atau tahapan pengendalian di atas mengindikasikan perlunya memiliki suatu cara menerima informasi, cara menilainya, untuk melihat bahwa apa yang sedang terjadi adalah apa yang diinginkan, dan sesuatu cara untuk mengirimkan instruksi-instruksi. Dengan kata lain, proses pengendalian meliputi beberapa komponen. Yang pertama, observer atau pengamat, reseptor, detektor, atau sensor. Merupakan alat pengamatan yang mendeteksi atau mengamati dan mengukur atau menggambarkan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian lain yang perlu dikendalikan. Kemudian evaluator, asesor, atau selektor. Merupakan alat untuk menilai hasil dari suatu kegiatan atau organisasi. Yang ketiga, direktor, modifier, atau efektor. Merupakan alat untuk mengubah tingkah laku atau pelaksanaan bila diperlukan, dan dalam hal ini adalah norma-norma kerja organisasi. Yang keempat, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Butir ke-1 sampai dengan ke-3 membentuk sebuah sel pengendalian. Kunci bagi berhasilnya sebuah sel pengendalian adalah sasaran yang baik yang dapat dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya, dan sebuah cara untuk menghubungkan hasil dengan tindakan yang diambil, yakni umpan balik.
Dalam perspektif yang lebih luas, efektivitas pengendalian cenderung memiliki kualitas tertentu. Kualitas tersebut tergantung pada situasi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah keakuratan. Keakuratan adalah sistem pengendalian yang mengendalikan informasi yang akurat. Kemudian tepat waktu. Pengendalian harus menarik perhatian manajemen pada variasi waktu yang mencegah pelanggaran serius pada kinerja unit kerja. Kemudian yang ketiga, ekonomis. Sebuah sistem pengendalian harus ekonomis untuk dioperasikan. Yang keempat, fleksibilitas. Pengendalian yang efektif harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang merugikan atau mengambil manfaat dari peluang baru. Yang kelima, dapat dimengerti. Pengendalian yang bisa dimengerti akan memiliki nilai. Yang keenam, kriteria yang beralasan. Standar pengendalian harus beralasan dan dapat dicapai. Yang ketujuh, penempatan strategis. Manajemen tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang berlangsung dalam sebuah organisasi. Yang kedelapan, tekanan pada pengecualian. Pemimpin tidak bisa mengendalikan semua kegiatan, maka mereka harus menempatkan alat pengendali strategis yang mana alat ini hanya mengundang perhatian pada pengecualian. Yang kesembilan, kriteria ganda. Pemimpin dan juga pegawai akan berupaya untuk melihat hal-hal yang bagus pada kriteria yang dikendalikan. Yang kesepuluh, tindakan korektif. Sistem pengendalian yang efektif tidak hanya menunjukkan kapan sebuah penyimpangan dari standar yang berarti terjadi, tetapi juga menyarankan tindakan apa yang harus diambil guna mengoreksi terjadi penyimpangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Berikutnya yaitu penetapan standar kinerja. Kinerja sebagai hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen, atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Standar yang ditetapkan bagi tujuan pengendalian antara lain standar kompetensi, yaitu pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di mana tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil. Yang pertama, apa yang diharapkan dapat dilakukan pegawai. Yang kedua, tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja yang diharapkan pegawai. Dan yang ketiga, bagaimana menilai bahwa kemampuan pegawai telah berada pada tingkat yang diharapkan. Ada beberapa standar yang dikenal dan biasa digunakan dewasa ini. Antara lain, yang pertama, standar fisik. Standar fisik mencerminkan prestasi kerja yang bersifat kuantitatif seperti jumlah waktu yang digunakan menghasilkan suatu produk tertentu. Yang kedua, standar biaya. Ukuran yang dikaitkan dengan uang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan standar ini pun berlaku dalam pengendalian kegiatan operasional. Yang ketiga, standar waktu. Digunakan untuk memperkirakan dan menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berikutnya, pengukuran kinerja aktual. Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap standar yang ingin direalisasikan. Nah, pada slide ini terdapat beberapa konsep pengukuran kinerja yang mana meliputi 1. Apa yang diukur dalam pengukuran kinerja. Yang diukur dalam pengukuran kinerja yaitu sumber kerja yang perlu mendapatkan pengendalian, yang mana meliputi penggunaan tenaga fisik, pikiran, metode, atau cara kerja, waktu, serta bahan dan alat, yang mana di sini termasuk uang. Yang kedua, apa tujuan pengukuran kinerja? Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pengukuran kinerja bertujuan untuk mendapatkan informasi, tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian indikator kerja terhadap standar yang ingin direalisasikan. Yang ketiga, siapa yang mengukur
dalam pengukuran kinerja. Nah, yang mengukur dalam pengukuran kinerja ini adalah pimpinan dari setiap unit, yakni pimpinan tingkat atas dari unit tertentu maupun oleh auditor dalam organisasi tersebut. Yang keempat, siapa yang menggunakan hasil pengukuran kinerja? Hasil pengukuran kinerja digunakan oleh pimpinan untuk membantunya dalam memantau pelaksanaan strategis kegiatan. Yang kelima, kapan pengukuran dilakukan? Pengukuran kinerja dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung. Yang keenam, di mana pengukuran dilakukan? Pengukuran kinerja dilakukan pada setiap unit kerja dalam struktur organisasi maupun pada suatu kegiatan proyek. Dapat meliputi tingkat atas sampai tingkat terendah dalam struktur organisasi. Yang ketujuh, bagaimana cara pengukuran kinerja? Nah, pemimpin dapat mengukur kinerja pada dua hal, yaitu yang pertama, output control atau keluaran nyata sebagai hasil dari perilaku para anggota, yang mana disebut juga pengendalian keluaran. Yang kedua, perilaku itu sendiri, yang mana disebut sebagai pengendalian perilaku. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8 itu adalah apa pemanfaatan hasil pengukuran kinerja. Manfaat dari hasil pengukuran kinerja antara lain yang pertama, memastikan pemahaman pelaksanaan dan ukuran atau standar yang digunakan untuk mencapai kinerja. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja, serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. Poin D. Membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja. Pemimpin mengevaluasi apakah kinerjanya sebenarnya menyimpang dari standar kinerja yang telah ditetapkan dan sampai seberapa jauh penyimpangan itu terjadi. Apabila kinerja lebih tinggi dari yang diharapkan, pemimpin mungkin mengualitaskan bahwa standar kinerja yang ditetapkan terlalu rendah dan mungkin akan menaikkannya pada periode berikutnya guna memberikan tantangan bagi bawahannya. Akan tetapi, jika kinerja terlalu rendah dan standar tidak tercapai atau jika standar terlalu tinggi sehingga pegawai tidak bisa mencapainya, maka pemimpin harus mengualitaskan apakah akan melakukan tindakan korektif atau tidak akan melakukannya. Poin E. Pengambilan tindakan korektif. Pemimpin dapat belajar banyak selama tahap ini. Jika pemimpin memutuskan bahwa kinerja tidak bisa diterima, maka mereka harus berusaha memecahkan masalah tersebut. Kadangkala, masalah kinerja timbul karena standar yang ditetapkan terlalu tinggi. Dengan menetapkan standar yang lebih realistis, akan mengurangi celah antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pelaksanaan fungsi pengendalian tidak bisa hanya dilaksanakan dengan pendekatan yang bersifat teknis. Kejelasan prosedur pengendalian memang penting. Langkah-langkah yang akan diambil oleh para pengendali juga perlu ditempuh secara teliti dan dipahami oleh pihak yang akan dikendalikan. Langkah yang berada di luar tahapan atau langkah pengendalian yaitu evaluasi. Evaluasi ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Nah, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Jika ada pertanyaan, boleh. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.